Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sobat RM, kembali lagi bersama kami ya. Di sini kita ada bersama sekretaris umum kita, Abang Agus Hermanto. Masya Allah, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Ngomong-ngomong, apa nak kita omongkan di sini? Oke, Iqbal ya. Iya ya. Ini anggota kita angkatan 48. Angkatan Corona di RM. Kita ngobrol santai di siang kali ini tentang mungkin ada keresahan yang dirasakan sebagai seorang remaja. Iya benar. Ya kan, pasti banyak hal yang membuat gelisah. Nah, di sini kita coba bicarakan dan setiap orang tentu beda-beda keresahan dan mungkin mewakili keresahan remaja. Masya Allah. Nah, gitu ya. Oke, saya ya. Ya, alhamdulillah. Baiklah Bang. Baik, pertama nih Bang, kalau masalah remaja ini kan pasti ada romantikanya sendiri nih Bang kan? Iya ya. Ada romantikanya. Jadi kalau menurut pandangan Abang nih Bang ya, masalah hubungan dan relasi remaja, khususnya ikhwan dengan akhwatnya itu seharusnya bagaimana Bang? Oke, sebelum kesana kita coba lihat dulu ya bahwa kondisi dunia sekarang tuh dari dulu sampai sekarang berubah. Iya. Media komunikasi dari orang tua itu dulu sampai kita sekarang nih memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Jadi kalau misalnya kita dengar cerita-cerita orang tua kita dulu gitu ya, mereka bagaimana hubungan mereka dengan lawan jenisnya, ya, antara mungkin dengan bapak kita dengan mak kita dengan bapak kita. Mereka dulu mau ketemu ya harus langsung lewat Tatap muka lah ya. tatap muka, langsung ke rumah, ya langsung izin dengan orang tuanya. Iya. Sehingga apa ya, di situ masih banyak hal yang bisa terjaga. Nah, tapi kalau zaman sekarang nih, mati lampu. Mati lampu. Jadi sekarang dengan banyaknya media komunikasi, Iya. nah maka hubungan antara lawan jenis tadi yang katakan Iqbal rentan sekali, benar. yang bisa terjadi di zaman sekarang ini. Ya, banyak hal yang mungkin bisa menjadi penyelewengan hubungan. Iya, ya. benar. Atau maraknya sekarang budaya-budaya kita sebut dengan pacaran, Iya. yang dianggap biasa. Bahkan orang tua pun banyak yang mengizinkan anak itu pacaran. Nah, ini adalah salah satu fakta yang ada di dan realita yang kita hadapi sekarang nih. Tahu dibiarkan ya? Iya, dibiarkan anaknya. Sekarang kita udah jarang dengar orang tua yang mengekang anaknya pulang jam sekian. Kok dulu masih ya? Masih banyak kawan-kawan kita yang tidak boleh pulang sebelum maghrib, ya, harus pulang di rumah, tidak boleh keluar malam. Tapi kalau sekarang walaupun di rumah tadi itu adanya media komunikasi sangat terbuka lebar, di situ masih banyak hal komunikasi yang bisa dilakukan. Benar. Jadi sarana seperti media komunikasi ini memudahkan juga, tetapi ada dampak dan mudaratnya juga ya lah ya. Oke. Jadi berikutnya nih Pak, mungkin baik Sobat RM atau siapapun yang melihat ini ada keinginan hati nih gitu ya kan, untuk memperbaiki diri, proses menuju progres diri, misalnya kayak hijrah misalnya kan, cuman nih diri ini udah ada terlanjur suka sama seseorang gitu ya kan, misalnya mungkin udah juga ada hubungan, udah mungkin sempat dalam kata nembak gitu kan, pacaran. Jadi menurut Abang tuh nembak gitu kan, gimana lah untuk mungkin bisa menjaga lah gitu. Oke, menjaga dan memperbaiki lah, karena udah terlanjur tadi kan. Gini, rasa cinta tuh fitrah ya. Fitrah normal manusia. Normal. Manusia itu Allah ciptakan untuk memiliki rasa cinta. Jadi Nabi Adam merasa kesepian, dihadirkanlah Hawa. Ya kan, kalau Nabi Adam tidak merasa kesepian, tidak merasa dia punya rasa cinta tadi, tidak Allah ciptakan tuh Hawa. Nah, tapi fitrahnya manusia di situ dari nenek moyang kita, Nabi Adam dan Nabi Hawa itu Nabi Adam dan Hawa. Karena rasa saling cinta tadi, ya diciptakan oleh Allah, diambil dari tulang
rusuk, ya kan, rusuk. tulang rusuk. Oke. Maka memang udah kodratnya pasangan itu Emang ada ya? udah berasal dari tubuh kita sendiri gitu. Nah, dari tulang rusuk kita gitu. Sekarang kita tinggal cari ini tulang rusuk kita seperti apa. Tapi untuk mencari itu perlu adanya persiapan dan perlu ada waktu untuk menemukannya. Nah, maka rasa cinta itu jangan sampai kita salahkan. Nah, kita salahkan dengan cara-cara kita yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah Allah gariskan. Nah, misal tadi kita punya rasa cinta, kemudian kita menyatakan, boleh nggak sih? Nah, ini berbeda pendapat sih. Iya. Ada perbedaan pendapat. Jadi saya di sini juga netral. Bahwa ada yang menyatakan kalau kita suka dengan seseorang tuh nyatakanlah. Nah, tapi tadi apakah itu hanya sekedar untuk memuaskan nafsu kita dan segala macam, atau ada tujuan gitu untuk pacaran? Nah, di situ. Tapi kalau bilang rasa suka aja sampai di situ, saya rasa enggak masalah. Nah, tapi kalau udah sampai kemudian ada hubungan, tanda kutip hubungan pacaran tadi, nah di dalam pacarannya itu yang akan menimbulkan banyak hal, mudarat ya, jalan berduaan, chattingan, Berhalwat ya kan. berhawat. Di situ kita bisa banyak bahas juga masalah chattingan. Nah, tapi kita secara umum dulu, nanti mulai dari jalan berduaan, bisa pegangan, ya, kemudian berduaannya dari keramaian nanti ke tempat yang sepi. Ya, maka di situ akan ada celah-celah musuhnya kita, yaitu syaitan, untuk menggoda manusia. Nah, pasti mati lampu. Alhamdulillah. Masuk. Gitu kan. Masuk ikhwanillah. Sobat semua, masuk. Masya Allah. Jadi kayak gitu, Iqbal ya. Maka jangan sampai rasa cinta tadi itu kita salahkan. Saran saya memang apa? Nikahi aja katanya. Nah, itu kalau memang udah siap, ya silakan. Kalau udah siap, ya silakan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, yang sudah memang ditentukan syariat gitu ya. Berat temanya. Itulah. Nanti potong-potong lah, Bang ya. Oke. Ya, baik Sobat RM. Mungkin Sobat RM udah banyak melihat bagaimana banyaknya interaksi-interaksi yang ada di media sosial, baik di via banyak berbagai macam itulah saran. Ulang. Baik, mungkin Sobat RM udah banyak melihat ya kan kondisi media sosial kita yang mungkin jika kita tidak pandai memilah-milih dan memfilter bahan bacaan kita di media sosial, pasti ya bakal banyak mudaratnya daripada baiknya. Nah, berbicara tentang interaksi di relasi antara yang baik dengan yang buruk itu bagaimana? Mungkin Abang ada gambaran macam mana hubungan yang baik itu, Bang? Oke. Iya, jadi kita ngomongin tentang media sosial tadi ya. Iya. Kalau ngelihat media sosial sekarang, di satu sisi di situ peluang, satu sisi adalah jebakan gitu ya. Di situ peluang kita untuk berkreasi, peluang kita untuk berinteraksi, komunikasi, informasi. Jadi informasi mudah sekali kita dapatkan, komunikasi mudah kita jalankan, kemudian juga peluang untuk berkreasi sangat banyak sekali melalui konten-konten yang bermanfaat. Iya. Ada di Instagram, YouTube dan segala macam ya. Azmi mau masuk? Masuk ya. Nanti tinggal cekrek potong-potong. Padahal bisa lewat situ ya kan. Oke. Jadi dari situlah peluang-peluang yang tadi digambarkan. Kalau orang yang bisa memanfaatkan dengan baik, maka dia berkembang di situ. Iya. Contohnya kita sekarang ya buat video-video kreatif, video-video dakwah yang kemudian syiar kita lebih luas sekali. Nah,
lebih rincinya, lebih spesifiknya, sekarang justru banyak menimbulkan kemudaratan yang tadi aku katakan ya, bahwa banyak dari saudara-saudara kita yang justru kontennya itu bukan sesuatu hal yang bisa memberikan manfaat untuk kita. Nah, justru hanya bersifat mengumbar kemesraan, Mencari kesenangan saja ya. mencari kesenangan, mengumbar aurat mereka. Iya, banyak tuh. Nah, kayak gitu. Dan kemudian sekarang selain media sosial itu ya, ada media chatting. Nah, media chatting ini kalau sekarang kita pakai WA, Iya, ada Telegram, ada. Facebook juga masih ada. masih pakai Facebook ya? Masih. Oke, tapi Facebook jarang. Jarang. Kalau survei itu mengatakan Facebook 30 sampai ke 50. Oh, masih ada bang, Masih ada ya? Masih ada. Kalau 30 ke bawah itu Instagram. Nah, tapi masih ada juga lah yang Masih ada, sana masih kan. Banyak yang cari pasangan di media sosial. Oh iya, betul. Ya, ada yang lewat Instagram, lewat Facebook tadi, banyak sekali. Malah ada aplikasinya, ada. Apalagi? Aplikasi cari pasangan tuh banyak Banyak kan? banyak. Iya. Walaupun saya tak pernah coba ya. Iya. Tapi banyak dengar cerita dan segala macam, orang banyak melakukan, Ya, bisa cari di situ mencari kan? lah di situ ya. Bahkan mohon maaf nih, sampai yang kepada, kalau dulu kemarin heboh prostitusi di Pontianak tuh, bahkan melalui Itu ya. salah satu aplikasi. Nah, sehingga disitulah kan memudahkan mereka untuk melakukan tanda kutip kemaksiatan. Nah, bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang belum paham sebenarnya. Bahkan orang yang udah paham pun mereka cenderung terjebak dalam dunia persosial media. Udah tahu, cuman masih terjebak lah ya. Iya. Saking susahnya tuh Kayak gitu. Jadi contoh lah ya, interaksi kita antara teman kita, baik teman kelas, teman kuliah, teman sekolah, atau teman organisasi. Nah, apalagi di zaman sekarang kan, zaman sekarang nih udah serba online. Iya. Karena pandemi, pertemuan online, kegiatan online dan segala macam semuanya online. Ya, benar. Nah, maka untuk melakukan komunikasi itu banyak yang pakai Zoom meeting, Google Meet. Nah, salah satunya tadi WA group. Nggak sedikit pakai Japri. Nah, disitulah terkadang kita kebablasan. Nah, kebablasan melakukan komunikasi di luar kebutuhan. Kebutuhan kita apa sebenarnya? Antum ngechat abang nih, tapi kita sama laki-laki sama laki ya. misalnya sobat RKM ya. Misal nih, kita ada kawan kuliah misalnya. Kita nanya tugas. Kita kemarin tak masuk kuliah. Oke. Kuliah Bapak ini materinya apa? Tugasnya ada enggak? Nah, misalnya seperti itu kan. Nah, habis itu beliau nih yang akhwat udah ngasih tahu materinya ini sampai ini, tak ada tugas misalnya. Nah, nanti seharusnya kita kan udah selesai tuh bang kan, seharusnya udah makasih, dah saya. Cuman kita tuh ada menyangkut pautkan dengan hal lain. Iya, betul. Ada terusannya. Ada terusannya kan. Udah makan belum gitu kan. Oke. Iya, makasih ya. Nah, udah sampai makasih. Nanti ada kelanjutannya. Nah, mungkin di hari pertama sebatas itu ya. Tapi di hari kedua, hari ketiga dan hari selanjutnya, nah mungkin timbul sesuatu hal yang kayaknya yang tadi itu baik ya orangnya ya. Karena jawabannya dikasih jawaban, dikasih ini, responnya cepat. Yang laki-laki, dia merasa baper nih. Awat ini baik nih. Si cewek ini baik nih. Udah, lah pagi-pagi nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini mata kuliahnya apa aja ya? Padahal itu bukan kebutuhan dia, itu hanya basa-basi dia. Nah, padahal dia udah tahu mata kuliahnya apa. Dia melihat responnya siang ini pun karena mungkin sifatnya udah baik. Jadi orang nanya, ya dijawab dengan baik sama dia gitu kan. Nah, tapi si laki-laki
itu mudah tersentuh ya. Jadi ini laki sama laki nih ya. Iya, iya. Nah, mungkin yang laki-laki di luar sana pun juga demikian. Kalau dibaikin sama lawan jenisnya akan mudah Melayang, melayang. akan mudah kena perasaannya gitu Iya, ya. betul. Maka mudah Ulang lah bang. baper. Nah, maka dari itu sesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Dan kita yang laki-laki nih jangan kegeeran Iya betul. ya. Mungkin dia baik itu bukan hanya kita sama kita aja. Dengan orang Sama lain, semua orang yang ngechat dia itu baik. Iya, betul, Karena betul. udah sifatnya memang baik. Emang udah baik. Jadi hanya sebatas sampai situ ya. Oh, dia baik. Oke. Tapi jangan sampai malah ada yang bilang, "Oh, ini berarti disuka sama saya nih." Ada sampai gitu kan. Udah terlalu dah tuh. Iya kan? Aduh. Nggak salah tuh. Pasti banyak gitu tuh. Oh, ini baik nih. Suka sama aku. Udah ada emot senyum, suka responnya cepat, dibalas. Nah, nanti lama kelamaan pertanyaan-pertanyaannya udah sangat enggak sesuai dengan kebutuhan ya. Sifatnya konfirmasi atau ya tadi udah makan belum? Apa hubungannya dengan dia udah makan atau belum gitu ya? Betul. Emang ente mau ngirim makanan? Atau ada berkedok-kedok agama gitu. Wih, ingatkan sholat. Ingatkan sholat, ingatkan ngaji, ingatkan itu kalau sebagai tugasnya. Kalau kayak gitu hati-hati kena ke aneh juga. Aneh sering ingatin kawan-kawan kan, tapi itu dilakukan ke semuanya. Iya. Tapi kalau hanya personal dan segala macam, ini memang perlu kita hati-hati. Nah itu ya, apalagi karena kita ya hanya baru sekedar suka gitu dan belum ada niat dan belum ada kesiapan untuk betul-betul punya rasa cinta kepada lawan jenis kita. Nah, kapan sih saatnya kita kalau bisa mengungkapkan hal itu ya? Tadi kalau kita udah siap secara mental, finansial, Fisik gak ya? fisik dan segala macam. Kalau kita udah siap, ya silakan. Kalau kita masih sekolah gitu ya, belum siap untuk tadi yang ini jauh sih ya pembahasannya ya, udah siap nikah misalnya. Nah, itu silakan dan itu diperbolehkan gitu ya. Nah, lakukanlah proses perkenalan. Nah, baru antum kenal sama dia, yaitu proses ta'aruf. Iya, Baru setelah proses ta'aruf ada proses hitbah, setelah hitbah baru melakukan jenjang pernikahan. Nah, tapi kalau masih zaman-zaman sekarang nih, ya udah kita interaksinya sebatas kebutuhan kita aja gitu. Jadi jangan sampai ada hal yang di luar daripada itu. Nah, kira-kira kayak gitu. Ya, masya Allah ya teman-teman. Pembahasan Tadi kan pengingat untuk si yang laki-laki kan, yang awalnya juga kayak gitu, yang perempuannya. Jadi jangan terlalu baik sama laki-laki. Kalau pertanyaannya itu tidak sesuai atau pertanyaannya bukan kebutuhan, ya lebih baik nggak usah dijawab. Diedit aja nggak apa. Nah, ya, Ini untuk akhwat ya. Untuk yang akhwatnya juga kayak gitu ya. Jadi tegas. Akhwat harus tegas ya. Jangan mudah terbuai sama gombalan-gombalan sang yang laki-laki iya, itu iya kan? ya. Oke. Itulah sahabat RM, teman-teman yang luar sana, udah kan nih Bang? Belum. Nanti mau cerita pribadi. Mau ya cerita pribadi. Oh, tadi kata mau curhat. Cerita pribadi ini tuh masalahnya udah ini dan nih udah kontradiktif nih dengan yang tadi nih. Mana? Pelajaran. Oh, tadi. Ya, teman-teman, berikutnya mungkin Abang ada pendapat Bang. Bagaimana seharusnya ruang-ruang kita tuh boleh berinteraksi dengan akhwat tuh Bang. Oke. Di sini saya klarifikasi loh ya. Berarti saya ditanya kayak gini ini bukan berarti saya udah betul ya. Tapi pandangan nih Bang. Hanya sama-sama kita coba mengingatkan lah ya dalam kondisi yang seperti sekarang, karena jarang orang yang speak up tentang hal ini gitu. Jadi banyak kawan-kawan kita yang menganggap bahwa ini hal yang biasa, hal yang lumrah, hal yang bukan suatu hal yang fatal gitu ya. Padahal dari situlah akan timbul banyak masalah ya. Banyak masalah. Bisa dari lemahnya kita dalam beribadah, Lemah iman ya. Semangat ibadah kita bukan karena Allah, bisa jadi karena hanya untuk mendapatkan Si dia. punya Si dia.
karena itu penyimpangannya sangat banyak sekali. Nah, jadi kalau ditanya ruangnya seperti apa sih kita boleh berinteraksi dengan ikhwan dan akhwat antara perempuan dan laki-laki. Ani mau cerita loh. Nah. Jadi guru ngaji Ani itu pernah bercerita. Nah, ada apa tuh? Jadi zaman-zaman dia kuliah dulu, saat syuro itu mereka satu bidang kan ada ikhwan akhwat ya. Sama lah kayak kita sekarang kan satu bidang. Hah? Oh ya. Syuro atau rapat. Iya. Ada laki-laki ada perempuan. Mereka itu lembaga dakwah sih, ya lembaga dakwah. Nah, jadi lembaga dakwah mereka rapat itu hanya mendengar suaranya saja. Suaranya saja. Nah, bahkan sampai awal kepengurusan dan sampai akhir pengurusan, nggak tahu mana yang ngomong ini sama ngomong itu tuh Orangnya yang mana sih? Nggak tahu. Bahkan sampai akhir kepengurusan. Ani langsung, wih, masya Allah ya. Kok sekarang kita harus tahu gitu yang ngomong yang mana sih orangnya dicari olahannya ya kan. Itu sampai batas itu. Tapi kalau zaman sekarang yang kita harus tahu wajahnya dan segala macam itu enggak masalah juga sih, karena sekarang kan ya mudah orang nyusut dan segala macam gitu ya kan. Stalking tuh banyak. Takutnya ke situ. Jadi berangkat dari situlah bahwa interaksi kita itu ya ketika ada urusan kita sama si dia yang belum diselesaikan atau yang memang harus diselesaikan. Misal ya, ini lebih kepada kalau kawan-kawan yang organisasi kan. Kalau kawan-kawan yang organisasi ini kan urusannya banyak. Ya. Misalnya ada tanggung jawab si laki-laki yang perempuan ini sebagai kepala bidang, yang laki-laki sebagai stafnya. Nah, mau tidak mau yang ini harus mengkonfirmasi, ya kan, tanggung jawabnya seperti apa, udah selesai atau belum. Menghubungi terus-menerus lah ya. Menghubungi, nanya kabar, dengan niat memang supaya dia aktif, kemudian supaya dia bertanggung jawab dengan tugasnya dan memberikan penjelasan-penjelasan terhadap tugas yang diberikan. Nah, yang laki-lakinya juga sebatas untuk konfirmasi, untuk memperjelas apa tugasnya dan segala macam. Kalau udah jelas semuanya, ya udah selesai ya kan. Selesai. Jadi udah enggak ada ini, ya udah, syukron, afan, terima kasih sama-sama, udah selesai, udah gitu ya. Jadi tanpa perlu ada pengingat untuk aktivitas sehari-hari, aktivitas makan, aktivitas tidur, minum dan segala macamnya ya, atau perhatian yang lebih ya. Di luar itu lah ya, luar konteks kita seharusnya. Di luar konteks kita seharusnya. Tapi kalau dalam hal pengingat semangat untuk ibadah, dalam hal untuk apa ya, kebaikan-kebaikan, itu enggak masalah sih ya. Apalagi kalau itu dilakukan ya untuk kesemuanya, bukan hanya untuk satu orang. Nah, tapi kalau untuk satu orang kayaknya itu jadi masalah. Kok hanya personal ya? Hanya personal. Yang diingatkan cuma dia, yang lain tidak diingatkan. Mengajak semuanya ya, bukan hanya tentang dia. Oke. Mengajak semuanya. Jadi ruang-ruang itu sangat terbatas. Walaupun kita terbuka, tapi sangat terbatas ruangnya. Dan bahkan kalau bisa tentukan jam chattingan itu, ya. Kapan kita nerima chattingan, pagi jam berapa sampai jam sekian. Ada jam malamnya. Misalnya kalau kita batasi sampai jam 10 malam. Udah di atas itu ya udah jangan dulu ya. Jangan direspon, kecuali hal yang betul-betul penting dan memang harus diselesaikan pada saat itu. Tapi kalau enggak harus diselesaikan pada saat itu, masih bisa besok dipikirkan, lakukan besok aja. Nah, dari sini berangkat dari sini juga, kalau udah direspon-respon seperti itu, bukan berarti yang respon itu sombong, bukan berarti dia itu orang yang kaku, bukan berarti dia orang yang apa ya, menjaga jarak gitu lah ya. Ya menjaga jarak. Maksudnya tuh gimana ya maksudnya tuh? Apa? Lebih kepada sombong sih. Biasanya kalau dikatakan acuh tak acuh lah ya. Acuh ini orang sombong. Kita jawab chat panjang-panjang, dijawab singkat. Kayak yang video kan nih. Dia jawab singkat ya kan. Dia kayak gitu. Itu yang bagus emang seperti itu ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan ya, jawabannya enggak usah terlalu banyak ini itu.
Ya. Jadi kalau dijawab seperti itu, ya makanya chattingan seseorang itu tidak mencerminkan diri dia. Itu kalau dari Anda ya. Jadi kalau orang chattingannya seperti apa, itu tidak bisa kita langsung menjustis dia seperti apa gitu ya, menjustis dia kayak gimana. Tidak bisa menggambarkan diri sosok dia. Itu hanya tulisan ya kan? Itu tulisan. Antum mau nilai dia harus kenal dulu dia itu siapa. Sifatnya juga. Harus kenal dia dari kesehariannya seperti apa. Mungkin kalau pas ketemunya kayak gimana, baru kayak gitu ya. Baru kita bisa menilai sifatnya seperti apa. Kalau dari chattingan hanya ketikan itu dan itu tidak bisa jadi kesimpulan ya. Maka hal yang sepele seperti ini tapi sangat berpengaruh ya. Jangan sampai kita terbuai dengan hal demikian. Kalau memang udah siap tadi Anda katakan, itu baru boleh. Kalau enggak, antum harus jaga-jaga, jangan sampai kebablasan. Tahu koridornya ya. Harus tahu koridornya, harus tahu garisnya seperti apa, sejauh mana kita melangkah. Ya, makanya penting kita harus punya pengingat-pengingat ya. Ya pembinaan setiap pekannya itu kan mengingatkan kita, atau kita sering-sering dengan kajian-kajian ustaz ya, maka itu yang menjaga kita. Itulah Sobat RM hal yang bisa kita sampaikan lah ya. Yang baiknya silakan Anda ambil, yang buruknya jangan. Sungguh kesalahan hanya datang dari kami dan kebenaran hanya datang dari Allah. Ya, Sekian. kalau antum tertarik dengan bahasan ini, atau ada yang di komen, silakan di komentar. Dan jangan lupa like. Kalau tidak setuju seperti apa, jadi nanti kita bisa diskusikan kembali. Iya, benar. Gitu ya. Karena mungkin banyak hal-hal kontradiktif tadi yang kita jelaskan. Ya, seperti yang dikatakan, jika ada yang tidak satu frekuensi bisa di komen. Ya, bagaimana yang seharusnya. Oke, itu saja. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan komen. Dadah.